Selamat datang kembali di podcast SKSD ID, podcast suka-sukanya Devsa. Hai semuanya, how are you today? How are you feeling? Asik bahasa Inggris. Kenapa gue pakai bahasa Inggris? Jadi ternyata setelah gue cek di Anchor, jadi kan kalau mau masukin podcast di Spotify kan harus lewat Anchor ya, Anchor FM. Gue cek listener gue, asik listener. Ada dari Amerika. Hai. Ada dari Amerika, kita lihat. Dari Massachusetts. Bener gak sih gue ngomongnya? Sorry if I'm wrong. Ohio. Hai Ohio. Gue suka tuh Ohio-nya Yuko. Ohio, hai. Asik. Washington, Texas, Georgia, Mississippi, New York, Maryland, Pennsylvania. Wah, semuanya. Gue kaget sebenarnya. Makanya ini gue mau bahas. Ini kaget sebenarnya gue nih. Ada pendengar Spotify dari Amerika, men. Selain dari Indonesia. Kita coba cek yang dari Indonesia ini dari mana aja nih. Nah, Indonesia. Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Oke, nice. Oke, semuanya yang ada di Indonesia dan Amerika, asik. Itu tadi intermezzo aja. Gue mau ngasih tahu. Apa kabar kalian semua? Akhirnya 1 minggu tidak bertemu dengan saya Devsa Rifki di podcast suka-suka. Podcast suka-sukanya Devsa. Kali ini bahasan suka-suka kali ini adalah kalau kalian udah tahu judulnya apa sih nih? Gitu. Marah. Judulnya marah. Jadi gue kepikiran ini karena beberapa minggu yang lalu gue pernah ditanya sama cewek gue. Asik. Jadi dia nanya, kan gue nih latar belakangnya dulu ya, latar belakang. Jadi gue ini kan suka ngoleksi mainan, misalkan Hot Wheels gitu kan gue. Terus juga action figure, gue ngoleksi lah beberapa. Dan itu harganya lumayan, main banyak lumayan. Dan gue itu tipe orang yang kalau gue punya sesuatu tuh gue simpen. Ini kayak Hot Wheels gue ini, gue simpennya dia masih di dalam blisternya gitu, di tempatnya, nggak gue buka gitu. Karena saking berharganya bagi gue. Terus dia nanya, kamu gimana kalau nanti punya anak, terus anak kamu ngancurin mainannya atau ngerusakin mainan kamu gitu. Intinya gitulah ya. Kamu marah nggak gitu? Terus gue langsung mikir gitu kan, marah nggak ya? Ya enggak dong gitu. Marah itu menurut gue emosi yang dari berbagai emosi negatif sebenarnya marah gitu. Kan jadi emosi itu kan ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau emosi positif kan kayak bahagia, terus cinta, terus apalagi ya? Ya yang kayak gitulah. Negatif itu kan kayak sedih, kecewa, marah termasuk. Nah kalau menurut gue itu marah itu udah bukan kompilasi ya, akumulatif dari berbagai perasaan negatif. Makanya kita marah meluap-luap. Ada kan orang yang gampang marah, ada yang sabar banget gitu kan, marahnya setahun sekali atau 5 tahun sekali atau nggak pernah marah gitu, karena dia sabar gitu, karena dia bisa menghandle emosi-emosi negatifnya gitu menurut gue. Jadi kalau misalkan gue punya mainan yang berharga gitu dirusakin oleh orang yang gue sayang, gue tentunya nggak akan marah. Karena yang tadi gue bilang, di dalam marah tuh ada kecewa misalkan. Kecewa, terus sedih. Pastikan, mainan gue nih. Ini yang gue simpen sayang-sayang. Terus nanti rusak, sedih kan pasti. Kehilangan, kecewa. Misalkan anak gue yang gue sayang, bukan yang ngejaga gitu misalkan. Bukan yang ngejaga. Ini tuh berharga banget gitu. Ya kan nggak tahu, anak kecil kan nggak tahu ya kan. Kalau orang yang buat kita marah, dia nggak tahu kalau dia buat kita marah, ya nggak seharusnya kita marah gitu. Kayak orang nggak tahu apa-apa gitu, ternyata kita marah. Ya kalau udah gede enak bisa minta maaf.
Maaf ya kalau aku menyakitimu, asik. Aku menyakitimu, aku bikin kamu sakit hati, aku bikin kamu marah. Maaf aku melukai perasaanmu. Waduh, gila. Jadi kalau masih kecil, anak kecil misalkan, anak kecil ya kan nggak tahu apa-apa, mana yang baik, mana yang buruk kita nggak tahu. Nggak tahu ini harus dijaga, ini nggak boleh dirusak, ini harus ini bolehnya dilihat doang kan nggak tahu. Jadi seharusnya kalau dalam konteks pertanyaan tadi ya, gua nggak akan marah gitu. Kenapa gua bahas ini? Karena menurut gua orang tuh nggak tahu mereka tuh sebenarnya kenapa sih hatinya. Asik. Berat nih. Gue juga tertarik sama psikologi ya. Gue tertarik psikologi, gue tertarik dengan mental issue. Gue mendalami itu beberapa tahun yang lalu. Gue belajar apa aja sih mental issue. Jadi gue juga belajar tentang psikologi, tentang perasaan. Makanya gue belajar kalau sebenarnya marah itu nggak cuma marah doang. Marah itu kan meluap-luap, emosi yang meluap langsung denyut nadi, langsung kenceng, langsung gitu kan, wah jadi Hulk. BTW Hulk itu dia sebenarnya marah terus tapi dia bisa mengkontrol, makanya dia jadi manusia. Karena kalau dia udah nggak terkontrol baru dia jadi Hulk gitu. Kalau dia bisa mengkontrol, dia jadi Banner, Dokter Banner gitu. Jadi bukan dia tiba-tiba marah, tapi dia tuh sebenarnya marah terus, tapi dikontrol. Nah itu contohnya. Kita tuh harus jadi seperti Dokter Banner. Kita sebenarnya marah misalkan, tapi harus kita redam. Gitu. Harus kita kecilkan. Boleh. Jangan misalkan stay positif terus. Wah gue harus bahagia, gue harus senyum terus. Keep smile. Tiap hari gue harus seneng. Enggak gitu. Kalau kalian sedih, kalau kalian kecewa, kalau kalian lagi down gitu, ya udah rasain aja dulu, nikmatin keadaan itu. Jangan disangkal, jangan denial gitu. Jangan enggak aku nggak sedih. Misalkan ada yang bikin kalian sedih, enggak aku nggak sedih. Aku kuat. Enggak. Itu baik sebenarnya. Tapi jangan disingkirkan perasaan-perasaan negatif itu, karena kita juga butuh emosi negatif buat menyalurkan emosi negatif itu biar keluar, jangan dipendem, jangan dilarikan gitu. Wah gue sebenarnya berat nih bahasan begini. Aduh, terus juga kan marah itu kan ada yang macem-macem ya, ada yang marahnya kasar, mukul lah, lempar-lempar barang lah, ada yang diem aja langsung marah diem, ada yang kabur pergi nggak ada kabar gitu kan, ada yang marahnya itu melampiaskan ke hal-hal lain, misalkan apa tuh, misalkan kalau cowok-cowok nih ngebut-ngebut gitu kan. Ayo ngaku cowok-cowok, kalian marah langsung ngebut-ngebutan di jalan, jangan begitu. Terus ada yang marahnya frustasi gitu kan, langsung wah overthinking gitu. Banyak macam-macam marah. Jadi kalian harus dirilis. Asik. Aduh, gila ini bahasan berat banget. Gue mau bahas apa sih ini? Aduh. Ya gitu, kalian harus harus dilepas. Kalian pertama tuh di-accept. Kalian terima emosi-emosi negatif itu. Kalian terima dengan tenang. Kalian sadari, oh iya gue sedih, oh iya gue kecewa, oh iya gue sakit hati misalkan gitu. Ambil napas yang panjang, relax. Udah kalian tenang aja dulu, kalian rasakan. Kalau mau nangis, nangis udah. Sampai capek, sampai ketiduran, nangis udah. Tapi jangan pendem gitu. Enggak gue nggak apa-apa. Jangan gitu. Nangis aja terus sampai capek. Bangun sampai puas, baru kalian bisa bangun lagi, bangkit lagi. Asik. Aduh. Pokoknya gitulah. Kalian jadi kemana-mana nih. Pokoknya intinya gue bahas ini, semoga kalian bisa menjadi orang yang lebih baik gitu dalam hal apapun. Kalau kemarin gue bahas jadi orang lebih baik tiap hari belajar, jadi orang lebih baik di finansial, bahas keuangan, jadi orang lebih baik di
jadi orang pribadi yang lebih baik lah gitu. Nah sekarang gue bahas dari sisi emosional gitu. Ini kan gimana ya? Ini kan harus dilatih, ini harus dipahami gitu. Kayak misalkan kenapa anak bayi nangis gitu kan? Kenapa gitu kan? Itu kan pasti emosi. Anak bayi itu nggak tahu apa-apa tapi dia udah bisa nangis gitu. Dia tuh sebenarnya gak nyaman, dia lapar, dia kedinginan kayak gitu. Tapi emosinya larinya ke nangis gitu. Sama aja kayak kalau cewek sakit hati tiba-tiba langsung you poke my heart gitu kan. Langsung nangis gitu kan. Just gitu. Kalau nonton yang sedih langsung just gitu. Pokoknya gitulah. Pokoknya gue ingin para pendengar podcast gue ini menjadi orang yang lebih baik dari sisi apapun gitu. Kalau kalian yang dengar ternyata, iya ternyata gue sering marah gitu. Ayo dikontrol lagi emosinya, disadari, dirasakan. Gue tuh kenapa sih sebenarnya? Gue tuh kenapa nih? Gue nih kenapa kok orang ngomong gini aja langsung marah gitu? Gue gini aja langsung sedih. Kenapa sih ada apa gitu kan? Kalian harus coba belajar menerima itu. Kalian coba belajar mengakui itu di diri kalian. Kalian belajar, nanti kalian baru bisa tahu kalian harus ngapain. Oh gue ternyata gini, gue harus begini. Gue ternyata begitu, gue harus begitu gitu. Jadi kalian bisa menghandle emosi kalian dengan baik. Gila, podcast suka-suka. Bahasannya suka-suka. Kali ini psikologi. Coba parah. Mantap sekali ya podcast ini. Cukup kan ya, tapi kalau podcast seminggu sekali gitu kan biar kalian juga gak bosen sama gue. Karena gue juga bahas sendiri, ngoceh sendiri. Apapun bahasannya juga apa-apa yang gue suka, yang gue pengen bahas, yang lagi gue pikirin. Oke, semoga podcast minggu ini bermanfaat untuk kalian. Semoga podcast gue tentang emosi ini menjadi awal untuk kalian belajar gitu tentang mengenal diri kalian sendiri, mengenal tentang emosi kalian, tentang hati kalian, tentang perilaku kalian, agar kalian menjadi orang yang lebih baik. Asik, catat itu, catat. Oke, sudah cukup podcast kali ini. Sampai jumpa minggu depan di podcast suka-suka lainnya. Gue Devsa pamit. Bye.